pagi, Mas Rian selaku dosen yang saya hormatin. Perkenalkan, saya Ines Putri dengan nomor NIM 023221469116. Di sini saya bertindak sebagai lead auditor dari program studi manajemen informasi dan komunikasi. Nah, hari ini saya akan memaparkan temuan kritis dari evaluasi operasional terhadap sistem Cortex DigiPrim. Nah, sebelum saya masuk ke data, di sini saya ingin menegaskan satu hal, bahwa seluruh analisis evaluasi kapabilitas hingga rekomendasi yang ada di dalam PPT ini adalah murni hasil pemikiran dan kerja keras saya sendiri. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi Cortex ini bukan sekedar update software biasa, melainkan ini merupakan sistem nasional yang juga sebagai urat nadinya penerimaan pajak negara kita. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya itu, sudah seberapa siapkah operasional kita menopang beban sebesar ini? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan lanjut di slide kedua untuk mengetahui metodologinya. Nah, jadi untuk mengevaluasi Cortex, saya tidak menggunakan sekedar asumsi, tapi di sini saya menggunakan kerangka COVID 2019 yang spesifiknya ini melalui analisis desain faktor. Nah, di sini kita bisa melihat ada 11 desain faktor yang ada di PPT. Nah, dari 11 faktor ini ada 3 hal yang sangat menonjol dan menjadi alarm bagi kita. Yang pertama, ini ada desain faktor yang ketujuh, yaitu role of IT, yang mana peran Cortex ini adalah factory atau sebagai pabrik. Kalau diibaratkan logika sederhananya itu ibarat mesin pabrik yang berhenti 1 jam saja, itu akan membuat produksinya itu menjadi macet. Nah, bagi kita, kalau Cortex ini macet atau berhenti, itu aliran uang negara akan terhenti. Dan yang kedua, dari sisi profil resiko, yaitu ada di desain faktor 3, dan isu TI itu ada di desain faktor 4. Di sini kita melihat adanya ancaman nyata pada infrastruktur fisik data center kita, ditambah krisis di layanan keluhan pengguna. Dan kesimpulan dari metodologi ini itu mengerucut pada satu hal, yaitu prioritas utamanya itu DJP ini bukanlah menambahkan fitur baru, tapi memastikan ketersediaan atau availability sistemnya ini tuh harus standby 24/7 dan harus tetap stabil. Dan tapi apakah di lapangan tersebut udah stabil? Nah, untuk mengetahui hal itu, di sini di slide ketiga ada matriksnya. Nah, di sini bisa dilihat adalah angka dari capability level assessment kita. Dan jujur, menurut saya kalau ibarat rapor ini tuh bukan sekedar rapor kuning, tapi ibaratnya rapor merah. Karena untuk domain di SS01 atau operasi yang terkelola ini, kita hanya mampu mencapai di skor 33% di level 2. Sementara untuk di SS02 nya ini, untuk manajemen insidennya itu angkanya turun di 8,89%. Kemudian karena kedua domain ini gagal mencapai batasnya, karena maka secara sistem kapabilitas operasional Cortex saat ini itu terkunci di level 1. Dan hal tersebut artinya apa? Nah, sistemnya ini memang sudah jalan, tapi operasionalnya kan berantakan dan tidak terkelola, jadi not managed. Kenapa? Kenapa nilainya itu bisa seburuk ini? Di sini saya akan menunjukkan 3 temuan utamanya. Yang pertama, ada teman kritis yang ada di ruang mesin kita sendiri. Nah, laporan audit itu menemukan bahwa pemeliharaan AC di ruang server Cortex itu terlambat sampai 3 bulan. Dan ini merupakan kelalaian fasilitas yang sangat fatal. Ini merupakan kelalaian fasilitas yang sangat fatal yang kita bicarakan
apalagi kita sedang membicarakan server nasional, tapi pendinginnya ini dibiarkan rusak. Nah, lalu dari sisi data, kita memang punya SOP, tapi untuk backupnya ini masih kurang. Tapi ketika kita cek, nah SOP itu belum punya skenario pemulihan. Dan kalau tiba-tiba kita diserang ransomware, nah jadi kita itu harus punya rumah. Intinya kita tidak punya skenario kalau rumah itu dikunci dari luar oleh peretas. Dan lalu temuan yang kedua itu bergeser ke lini depan, yaitu helpdesk-nya. Semenjak Cortez rilis, wajib pajak ini kan kebingungan, terus keluhannya membludak. Nah, jadi masalahnya tiket antrean menumpuk ini dan banyak yang tidak terselesaikan lebih dari 48 jam. Dan dari situ kenapa agen kita ini lama sekali merespons. Nah, karena mereka tidak dibekali senjata atau ibarat pelatihan, nah tidak ada knowledge base atau basic pengetahuan yang terpusat. Dan akibatnya kalau ada wajib pajak yang tanya soal error e-faktur atau agent A menjawab X dan agent B menjawab Y, nah itu tuh kayak solusinya tuh tidak standar. Kemudian SLA-nya itu hancur sehingga wajib pajak pun akhirnya kayak merasa frustasi gitu. Nah, kemudian untuk pertemuan ketiga tentang pengawasan vendor. Nah, di sini terkait dengan vendor pihak ketiga. Nah, kita di sini kan kayak membayar mahal untuk mengamankan jaringan cyber kita 24 jam sehari. Dan di situ kontraknya ada tertulis di SLA-nya dengan rapi, tapi faktanya tim TI internal kita itu hampir tidak pernah melakukan inspeksi atau sidak mendadak itu loh ke kantor vendor tersebut. Nah, di sini kita overreliance terlalu intinya kayak kita jangan terlalu percaya dengan kertas, karena hal tersebut kayak menciptakan titik butanya itu, dan dimana kita jadi tidak benar-benar tahu apakah mereka itu sebenarnya memantau layar server kita atau malah layarnya itu tadi ditinggal tidur. Nah, lanjut ke grafik spider chartnya. Nah, dari ketiga temuan tadi, kalau semisal divisualisasikan hasilnya seperti spider chart di layar ini. Nah, di sini ada garis orange-nya, yang di luar itu adalah target kita level 3, dan di sanalah sistem nasional seharusnya berpijak. Tapi yang garis biru di tengah itu kondisi aktual sekarang ini, yang mana kita terjebak di level 1 tadi. Terus garis biru yang menyusut ke dalam ini merupakan bukti visual dari AC yang mati tadi, dan wajib pajak yang terlantar, dan vendor yang tidak diawasi tadi. Dan dari situ adalah gap atau jurang minusnya di level 2 yang harus segera ditutup. Nah, dari situ muncullah daftar rekomendasinya. Nah, kemudian di slide ini ada daftar rekomendasi, yang mana tentu saja kan saya di sini tidak hanya untuk membawa masalah, tapi di sini saya juga akan mengangkat garis biru tadi agar kita punya solusi yang praktis yang bisa dieksekusi besok harinya gitu. Nah, jadi di sini ada 3 solusi dari saya untuk perbaikan darurat infrastruktur. Yang pertama, jangan menunggu minggu depan, tapi harus mengeksekusi perbaikan AC server dalam 1 kali 24 jam atau hari ini juga gitu. Dan revisi SOP backup agar kita untuk prosedur pemulihan khususnya pada ransomware. Kemudian penyusunan knowledge base, yang mana mengumpulkan 10 sampai 20 masalah e-faktur tadi yang paling sering dikeluhkan dari wajib pajak hari ini tadi. Kemudian membuat satu dokumen yang menjawab standar. Kemudian setelah itu membagikan ke semua agen helpdesk agar tumpukan tiketnya itu akan langsung terurai, karena agen tidak perlu menebak-nebak lagi jawabannya gitu.
Nah, terus yang selanjutnya adalah sejak vendor cyber, yang mana dari situ kita akan melakukan inspeksi mendadak mingguan gitu. Dan untuk kemudian mewajibkan vendor untuk membuka akses dashboardnya eh, ke monitoring layar. Dan kemudian dari komando internal kita di sini harus dilihat mereka apa namanya harus dilihat mulai dari seluruh paparan tadi. Dan dari seluruh paparan tadi, saya sadar pasti ada pertanyaan-pertanyaan kritis terkait metodologi audit ini. Dan di sini mari kita bahas ada 3 yang paling sering dipertanyakan. Yang pertanyaan pertama, di sini kenapa sih kalau di level 2 kita sudah dapat nilai P, kita tidak boleh langsung klaim saja proses itu sudah di level 3. Nah, jadi logikanya begini. Hobi 2019 itu kan kerangka kerjanya kan kumulatif. Ibarat kita bangun rumah bertingkat. Kemudian level 2 itu lantai 2-nya. Tempat kita memastikan manajemen dasar berjalan. Kalau di level 2 nilainya masih P, itu artinya lantai 2 kita fondasinya masih retak atau masih bolong-bolong dan tidak konsisten itu tadi. Sedangkan level 3 atau established itu menurut standarisasi untuk seluruh organisasi. Logikanya bagaimana kita mau menstandarisasikan sebuah sistem di level 3 kalau rutinitas dasarnya di level 2 saja itu masih gagal dipenuhi. Begitu. Jadi kalau misal memaksakan naik ke level 3 dengan nilai P tadi itu adalah sebuah kecacatan logika audit. Fondasinya itu harus kuat dulu. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua, apa bedanya bukti audit berupa SOP dengan log system? Nah, jadi sederhananya seperti ini. Ini merupakan perbedaan antara niat dan realita. Kalau dari saya sendiri menemukan SOP itu ibarat saya menemukan buku resep makanan. Dan dari buku resep makanan itu membuktikan bahwa organisasi itu tahu caranya masak, seperti aturannya ada di atas kertas. Tapi apakah benar-benar hal tersebut dimasak? Nah, dari situ kan jawabannya pasti kayak belum tentu. Dan sedangkan kalau log system itu adalah bukti digital yang tidak bisa dimanipulasi. Karena di situ kayak membuktikan ibarat koki di dapur itu benar-benar bekerja atau tidak. Kalau bagi auditor itu menemukan SOP tebal tapi tanpa lock system itu berarti sistemnya kayak cuma ibarat semacam kertas. Aturannya ada tapi operasionalnya itu mati. Nah, jadi lock system lah yang memvalidasi bahwa sistem itu benar-benar hidup. Kemudian masuklah ke pertanyaan ketiga. Dan seberapa fatal sih resiko matinya AC di SS1 turunan kelima untuk Cortex ini? Apakah kerugian finansialnya itu buat negara? Nah, jadi ini bukan AC kantor biasa yang kalau mati kita cuma keringatan. Karena ini AC data center, kalau AC-nya mati berbulan-bulan, server kan pasti akan overheat atau kepanasan dan mesinnya akan mati total. Kalau server Cortex down, dampaknya apa? Nah, dampaknya jutaan pengusaha itu tidak bisa menerbitkan e-faktur. Kalau e-faktur tidak terbit, transaksi bisnis nasional itu menjadi berhenti karena tidak sah secara pajak. Jadi resiko terbesarnya itu bukan biaya beli kompresor AC lagi, tapi negara itu kehilangan aliran penerimaan pajak yang nilainya triliunan rupiah per hari. Itu intinya dari kelalaian sepele pada fasilitas fisiknya itu tadi memicu krisis ekonomi makro nasional. Nah, itulah mengapa evaluasi dan rekomendasi ini sangat krusial untuk segera kita tindak lanjuti. Seperti itu. Demikian eksekutif briefing dari saya. Indah Saputri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu dari Dewan Direksi. Selamat pagi, mohon maaf apabila ada banyak salah.
saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas telah diberikan kesempatan kedua ini.